Dan mudah-mudahan dengan zikir antum semua didengar Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mudah-mudahan dengan penyesalan antum, dengan taubat antum ini Allah nilai ibadah dan Allah ampun segala salah dosa kita. Amin. Yang bengkok diluruskan Allah. Amin. Yang sakit disembuhkan Allah. Amin. Yang sudah digambarkan Allah. Amin. Yang keras dilunakkan Allah. Amin. Yang kasar diharuskan Allah. Amin. Yang kita angkuh ditawadhukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semua dijadikan orang-orang yang ahli taat, Amin. ahli ibadah, Amin. ahli zikir, Amin. ahli Quran, Amin. ahli sholawat, Amin. ahli sedekah, Amin. dan ahli khair dunia wal akhirah. Amin. Jamaah rahimahullah, la ilaha illallah. Sebelum kita masuk ke dalam ranah selanjutnya, adalah saya terangkan tentang la ilaha illallah. Afdhul dzikri la ilaha illallah. Sebaik-baik zikir itu la ilaha illallah. La ilaha illallah ini adalah suatu kalimat yang sangat disukai Allah Subhanahu wa taala. Dan surga ini juga bisa dimasukin kita dengan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Surga yang indah itu diberi dengan la ilaha illallah. Dan bahkan neraka yang ekstrim itu juga dibuat dengan la ilaha illallah. Maka perbedaan antara la ilaha illallah untuk orang yang cari ridha Allah dengan la ilaha illallah orang yang cari tentang hal dunia. Neraka ini kalau dijatuhkan benda dijatuhkan ke dalam neraka, itu berarti awet dia nyebrok ini sumur plung. Itu lamanya itu 700 tahun, bahkan dikatakan 70 sampai 100 tahun. Plok. Nah, awet dia sampai mentaskan lah. Satu-satunya yang bisa menolong kita adalah Sayyidul Wujud wa Ahdul Qauli Mawjud Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu, yang dikatakan guru ini mursyid, yang dikatakan sanad itu ada sambungan antara kita dengan guru, guru dengan guru, guru dengan guru, guru dengan guru dengan guru dengan guru, sampai Sayyidul Wujud wa Ahdul Qauli Mawjud Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita seperti ini, majelis seperti ini. Ini lebih afdolnya kalau ada salah satu habaib yang hadir di tengah-tengah kita. Alhamdulillah di majelis kita sudah dihadiri yaitu Nuriyah Rasul, yaitu Habib Husain bin Ahmad Az-Zaqo. Seorang tanpa berian Nabi hamba.
sebagai jamaah ini yang ngarep-ngarep syafaat Kanjeng Nabi kudu seneng ning dunyane Kanjeng Nabi. Seneng, oh gara-gara seneng tok. Oh mana kowe pengen apa? Dia. Nek kula niki kan boten habib. Kula niki kan boten ustaz. Kula niki boten ulama, kula boten kiai. Kula niki kados jenengan. Ya wong rusak, ya wong kakean dosa, ya wong kakean maksiat, wong kakean syai'at mungkar. Anggapan sampean kula niki tiyang apik, padahal kula tiyang elek ya. Yen kula niki boten ditulung Kanjeng Nabi. Yen boten krana Kanjeng Nabi, kira-kira kula niku napa nggih dianggep kali tiyang. Nek boten krana Kanjeng Nabi, napa kula saged nyuwun maghfirah teman-teman Allah. Sampai nek gak seneng duriyai Nabi, sampai nyuwun maghfirah ning Allah, ora bakal diwenehi maghfirah marang Allah Subhanahu wa taala. Gak bakal dikei. Kenapa? Jangankan sampean Nabi Nuh alaihissalam saja ning kapal itu tulisannya, ya Allah, aku berwasilah kepada ini kapal ini, yaitu Muhammad Nabiullah Muhammad SAW bin Abdullah, termasuk keluarganya Khadijah, Fatimah, Aisyah, Hasan, Husain. Iki kapal. Demikian juga Nabi Adam alaihissalam melakukan kesalahan yang dituliskan di surga ke dunia gara-gara makan buah kuldi, itu pun berwasilah kepada Rasulullah SAW. Nabi Musa alaihissalam waktu mi'rajnya Rasulullah ke Sidratul Muntaha mendapat SK, yaitu sholat wajhatu wajhiyah lilladzi fatara samawati wal ardh. Itu seluruh alam ini menyaksikan mi'rajnya Rasulullah SAW. Akhirnya 50 di 10 kurangi umatmu gak kuat, umatmu diri gak kuat umatmu. Hanya apa? Sebagai politiknya Nabiullah Musa alaihissalam ingin tahu seorang hamba yang sangat mulia yang namanya Rasulullah ini, Muhammad bin Abdullah ini, yang langsung bisa bertatap wajah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ibarat rumah ini adalah Rasulullah, pintunya. Rumah dalam ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah dan Rasulullah nggak bisa dibedakan, nggak bisa dipisahkan. Makanya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini. Jadi sampai begini, alhamdulillah. Jangan ada perbedaan di antara kita. Jangan ada mungkin gara-gara salah persepsi sehingga kita el-elan, jangan. Ayo kita samakan hati kita, hanya mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita nggak perlu surga, kita nggak perlu neraka, kita nggak perlu namanya ganjaran atau pahala. Kita juga nggak bangga dengan pahala, kita nggak akan takut dengan dosa. Kenapa? Hanya kita mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Di syafaat Rasulullah SAW itu sudah cukup bagi kita untuk sebagai hamba kayak kita. Nggak usah muluk-muluk, nggak usah tinggi-tinggi. Surga itu adalah isinya adalah bidadari, taman yang indah, telaga Kausar. Tidak ada gunanya semua itu. Aku tidak kepingin lihat bidadari, aku tidak kepingin lihat telaga Kausar, aku tidak kepingin lihat taman-taman di surga. Aku gak kepingin itu. Tapi kita sekalian kepingin ketemu wajah ya Rasulullah. Ketemu wajah ya Rasulullah di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada keindahan satu-satunya di dunia ini tanpa kita bisa berjumpa dengan Nabi. Surga yang katanya indah gak indah, saudaraku. Telaga Kausar yang enak, susunya gak seenak itu ya saudaraku. Lebih enak kita ketemu dengan baginda Sayyidul Wujud Ahadul Kulli Mawjud Muhammad Rasulullah. Itu
Itu saja. Tidak ada kebanggaan, tidak ada kemuliaan selain kita nanti kalau kita wafat bisa ditemui oleh Rasulullah SAW. Aku nggak perlu, kita nggak perlu, saudaraku, sampai tak kasih tahu aja nggak perlu kamu itu antum telaga kausar, antum tuh nggak perlu namanya taman-taman surga, bidadari, itu hal yang kecil, saudaraku. Apalah artinya antum bisa minum telaga kausar, apalah antum artinya bisa di taman surga, apalah artinya antum itu bisa ketemu bidadari, tapi tanpa antum ketemu baginda Nabi Allah Muhammad. Kehidupan yang kita lakukan seperti ini sebenarnya tidak ada lain muaranya, hanya cinta kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemerian hati kita beranjak ini tidak lain bukan hanya mengharap syafaat Rasulullah, hanya diakui sebagai umatnya ini sudah cukup, saudaraku. Diakui umatnya ini sudah cukup daripada cukup. Walaupun Anda ahli zikir, ahli Quran, ahli sedekah, ahli segalanya, tapi ente ada ria, ada ujub, ada sombong, Allah akan tolak semuanya. Perlu diingat, bukan karena ente keturunan nikah, bukan anak kiai, bukan anak ulama, bukan anak wali, bukan anak nabi, tapi kalau antum tidak belajar, antum tidak berusaha, maka antum akan jadi bodoh. Dan kebodohan ini yang akan menjadi hati kita keras sehingga kita tidak tahu namanya Nur Muhammad Rasulullah SAW. Kalau Nur Muhammad sudah masuk dalam hati kita, dalam jantung kita, dalam kehidupan kita, maka sepak terjang kita, amalan kita, sikap kita akan menjadi Rahman Rahimnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah kasih 6.666 ayat Al-Quran, sehingga diringkas menjadi 7 ayat, yaitu suratul Fatihah. Yang mana suratul Fatihah itu begitu diturunkan, seluruh makhluk baik di langit, di bumi, di darat, di laut, semua berdiri menyaksikan dan mereka mengatakan amin semua, percaya semua, tanpa terkecuali. Inilah Allah kasih ayat yang ke-7 suratul Fatihah ini. Ternyata ini ada langit ada sab 7, bumi ada sab 7, neraka ada 7 tingkat, surga ada 7 tingkat, hari dikasih 7 hari. Dan Allah meringkas lagi menjadi satu, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Apapun tanpa diawali dengan Bismillah, maka tidak ada berkah. Tidak ada orang judi, Bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada orang neguk hammer, minum cokre, minum vodka, minum whisky dan sebagainya, topi miring, topi jeglak, pakai Bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada orang selingkuh baca Bismillah, tidak ada. Tidak ada orang zina baca Bismillah, tidak ada. Maka yang dilakukan dengan Bismillah itu akan menjadi berkah, pasti akan menjadi maslahah, sehingga kita jadi hasanah dalam kehidupan. Dan Bismillah ini ada huruf 9. 9 apa? Yaitu dalam kita ada, yaitu lubang mata 2, telinga 2, 4, hidung 2, 6, mulut 1, 7, depan 1, 8, belakang 1, 9. Laki-laki perempuan sama. Dan ini semua 6.666 ayat Al-Quran diringkas lagi dari 7 dari 1 Bismillah. Ini semua Quran ini intinya ada di bab. Bab ini
dilihat apa? Titik itu. Kenapa titik? Titik itu kalau kita titik, dilihat dari atas juga sama, samping kiri sama, samping kanan sama, depan belakang pun sama. Dan titik ini akan menjadi alif, ba, ta, sa, jim, ha, kho, dan lain sebagainya. Tinggal kita bagaimana menggoreskan kehidupan kita ini untuk bagaimana kita menjadi yang jadi lukisan yang baik, dari tulisan yang baik, dari kalimat yang baik. Inilah kita yang harus kita perlukan. Perlunya kita adanya guru. Kita tidak perlu, saudaraku, untuk minta surga. Ya Allah, berilah saya surga. Apakah kita sudah berasa pantas masuk surganya Allah? Apakah kita sudah cocok kita masuk surganya Allah? Kita belum, saudaraku. Saya ini belum, saudaraku. Aku gak senang dengan surgamu ya Allah. Aku gak takut dengan nerakamu ya Allah. Tapi aku yang kuinginkan akan dirimu ya Allah, hanya ridhamu untuk diriku sebagai hambamu. Itu sudah cukup untuk bagiku. Dan aku ini sebagai umatmu ya Rasulullah, itu sudah cukup bagiku dibandingkan aku melihat surga. Aku takut dan neraka. Tidak ada apa-apanya. Kebahagiaanku adalah aku bisa bertemu dengan dirimu, wahai Sayyidul Wujud. Bisa jumpa dengan kamu, wahai Rasulullah. Maka sampai syair kalam tafsamsun anta badrun, rembulan yang indah itu tak seindah wajahmu ya Rasul. Terangnya matahari itu tak seterang wajahmu ya Rasul. Matahari tidak mungkin ada, saudaraku. Rembulan tak mungkin ada, bintang tak mungkin ada, langit tak mungkin ada, cakrawala ini pun tak mungkin ada tanpa adanya baginda Sayyidul Wujud wa atuli kulli mawjud Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita tidak bisa kepingin dipanggil siapa-siapa. Dan Allah tidak akan memanggil kita apa-apa, dipanggil wahai umatku, kata Rasulullah. Tidak benar Rasulullah panggil wahai cucuku, wahai anakku, tidak. Tapi Rasulullah panggil wahai umatku. Umatku gimana Jibril? Apa jaminanku untuk anakku? Bukan untuk anakku, bukan untuk cucuku, bukan untuk keluargaku, bukan untuk istriku. Ya Allah. Kita ini yang pikirkan Rasulullah. Abu Bakar kurang taat apa? Sayyidina Umar kurang taat kayak apa? Utsman kurang taat apa? Ali menantunya kurang patuhnya kayak apa? Rasulullah mengatakan dia ini sahabat. Ini sahabat antum ini sahabatku, koncoku. Tapi kita ini di akhir zaman nanti itu adalah umatku, adalah saudaraku. Sabar tidak dulur Pak. Dulur iki berusaha dipisah nih. Ibarat tangan karo awak, ibarat moto karo rai. Mendingan kita ini yang selalu kangeni Rasulullah. Kita belum lahir Rasulullah sudah kangen dengan kita. Kita belum lahir Rasulullah sudah mengampuni dosa-dosa kita. Kita belum lahir Rasulullah sudah memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita ini apa yang kita lakukan untuk Rasulullah? Apa yang kita kerjakan untuk Rasulullah? Apa yang kita serahkan untuk Rasulullah? Apa yang kita berikan pada Rasulullah? Apa yang kita sumbangkan pada Rasulullah? Tidak ada, saudaraku. Kita gak pantas untuk memasuki surganya Allah tanpa ridhonya dan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa-siapa. Kita semua memang hina, saudaraku. Kita
kita tidak ada yang mulia di antara kita. Semua kita ini pendosa, semua kita salah semua. Tapi kita ya Rabb, kumpulan anak rembulan ya Rabb, anak-anak lapan ya Rabb, mencari cahaya. Kami rela lepas sayap kami, bahkan kami binasa pun saya mau ya Rasul, asalkan aku telah berjumpa dengan dirimu. Maka Ramadan itu mati Pak. Kalau ketemu cahaya dia lepas satu-satu sayapnya, bahkan mati pun rela, karena beliau sudah ketemu dengan cahaya yang sangat terang. Dan saya berdoa pada Allah, mudah-mudahan antum semua jangan meninggal dulu sebelum 1000%, 100%, juta persen tobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kamu semua bisa bertemu dengan baginda Allah Muhammad SAW. Karena hanya satu-satunya itu. Kalau ada kiai ulama mengatakan, oke benar di surga itu ada telaga Kausar, ada bidadari, taman-taman yang luar biasa, semua dimakan, tidak ada puas-puasnya, enak semua. Oke itu semua, itu gak ada apa-apanya selagi kamu gak ketemu dengan baginda Allah Muhammad SAW. Antum di surga gak ada apa-apanya, wahai saudaraku. Sangat picik kita. Lalu kita di surga lihat telaga Kausar, lihat taman, apa tulis sebagainya bidadari. Lalu kita gak ketemu Rasulullah, apa gunanya? Surga gak mungkin indah saudaraku. Surga gak mungkin hebat seperti itu tanpa adanya baginda Nabi Allah Muhammad SAW. Maka hadirkan dalam hati kita, dalam diri kita, untuk kita selalu ingat dan selalu rindu pada baginda Nabi Muhammad SAW. Dan masih seperti ini, alhamdulillah ada tujuan Nabi yang ada seperti ini. Jangan kau lihat bagaimana hari-harinya, tapi cintailah di dalam dirinya ada Rasulullah SAW. Seperti ini mungkin selesai majlis, ada terus kasih hadiah untuk mereka, kasih hadiah untuk dirinya. Kamu niatkan hadiah ini untuk Rasulullah SAW, insya Allah antum fisyafatil Rasulullah SAW. Sopo kang seneng karo keluargaku, berarti seneng karo aku. Sopo sing gak seneng karo keluargaku, gak seneng karo aku. Mulai disenangi, seneng kanjeng Nabi, kudu seneng karo Nabi. Gak mungkin awal diseneng kanjeng Nabi lalu kita gak seneng karo Nabi. Kita ini orang kosong. Mudah-mudahan sedikit ini yang bisa sampaikan, mudah-mudahan anak muda semakin hari semakin baik, semakin hari semakin bagus, semakin hari semakin banyak bisa untuk memenuhi lainnya untuk selamatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umur kita tidak lama, paling lama 40 70 80. Setelah itu kita akan meninggalkan dunia ini. Banyak seberapa uangmu di ATM, silahkan hitung uang di ATM. Di saat kau mati, ATM tidak berguna, uangmu tidak berguna. Berapa banyak tanahmu, sertifikat ribuan sertifikat tanahmu, tapi begitu kau mati hanya 2 kali 1 yang kau butuhkan. Berapa banyak mobil-mobil bagusmu, mobil mewahmu, di saat kau mati semua kau tinggalkan karena kau hanya menaikkan gaya itu keranda. Berapa baju dan pangkat semua kau banggakan, silakan baju pangkat seragam banggakan. Di saat kau mati, maka pangkatmu, seragam, baju kebesaran, baju yang bagus-bagus itu akan dilepaskan, bergantikan putih 3 lapis. Hanya apa? Taat kita pada Allah. Bagaimana caranya? Kita cintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mana sholat ini wajib saudaraku, sholat ini wajib saudaraku, maka sholat jangan ditinggalkan, karena sholat ini adalah perintah Allah, iskanya langsung kepada Allah.
Haleluya.